Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video learning ini saya akan coba menjelaskan tentang flowchart. Kenapa topik ini saya pilih? Ini saya jelaskan kembali ya. Kenapa saya pilih topik ini? Karena melihat jawaban UTS kemarin, banyak sekali mahasiswa yang membuat flowchartnya tuh kurang tepat. Ya. Dibilang salah juga ada benarnya sedikit, tapi kebanyakan kurang tepat, kurang sesuai. Bahkan ada yang salah menggunakan lambang ya, salah menggunakan lambang ketika if dia harusnya pakai diamond, dia nggak pakai diamond. Nah itu juga fatal ya. Oke, kita akan bahas kembali di video singkat ini. Mudah-mudahan setelah ini kalian semua paham ya. Kenapa ini penting? Saya bahas kembali karena di tugas besar nanti kalian buat program per kelompok kan. Nah, salah satu penilaiannya itu adalah selain program yang dibuat oleh kalian, kalian juga harus buat dokumentasinya ya dalam bentuk flowchart dan itu adalah salah satu penilaian ya. Salah satu komponen penilaian dalam tugas UAS nanti. Jadi flowchartnya harus benar. Mudah-mudahan semuanya paham ya. Oke. Malam ini saya akan coba jelaskan flowchart. Oke, saya akan mulai dari sini ya. Jadi ceritanya saya sudah membuat sebuah program sederhana ya. Sebuah game. Gamenya adalah game tebak angka. Seperti ini gamenya. Jadi saya klik tombol start, dia akan mulai ya. Kemudian user bisa menebak angkanya ya. 1. Oke, kalau benar, menampilkan pesan benar seperti ini. Kalau salah, ini benar ya. Kalau salah, seperti ini nanti. Nah, kalau salah, seperti ini outputnya. Simple ya. Kalau keluar, seperti ini. Oke, paham ya? Itu programnya. Nah, kemudian bagaimana flowchart-nya ya? Bagaimana flowchart-nya? Ini ada yang buat seperti ini, ada yang buat seperti ini. Saya akan jelaskan yang ini dulu. Ini yang kompleksnya. Dibilang salah ini enggak sih, ini benar. Tapi ini terlalu kompleks ya. Terlalu kompleks. Oke, akan saya jelaskan dulu ya. Untuk startnya itu pakai lambang ini ya. Ini namanya terminator ya. Terminator. Bukan ellipse, tapi terminator. Ini start. Finish atau end atau stopnya itu ini. Di sini ya, sama. Terminator. Jadi start atau stop, end itu lambangnya sama. Oke, jelas ya? Jadi setelah program dinyalakan, program meminta user untuk mengklik tombol start atau exit gitu kan? Apakah klik start? Jika ya, kita mulai inisialisasi gamenya. Tapi kalau klik tidak, berarti klik exit. Dia muncul konfirmasi. Apakah yakin? Setelah ada konfirmasi ya. Nah, bisa jawab yes, bisa jawab no. Kalau jawab yes, berarti program terminate. Seperti itu ya. Tapi kalau jawab no, kalau jawab no, kembali ke state ini ya. User klik start atau exit. Jadi minta lagi inputan. Kalau paham ya? Kalau klik start, dia ada inisialisasi game ya, kemudian random angka. Inisialisasi game itu kalau dijabarkan di codingannya ya, ini ya, klik tombol start. Nah ini ya, init game tuh ini ya. Init game. Jadi dia itu hanya mengubah button satu ya, yang tadinya start jadi stop, terus game state-nya jadi start, kemudian komputer mengacak angka ya, ditampilkan kata-kata ini, terus munculkan komponen-komponen swing yang lain. Seperti itu saja ya. Ini seperti ini. Ya, kita kembali ke flowchart. Jadi, kemudian setelah setelah init game, acak angka ya, diacak angkanya ya, seperti itu kan, random angkanya. Baru setelah itu program meminta inputan angka, kemudian ya, itu kan. Kemudian user bisa klik submit atau exit ya. Apakah klik submit? Yes or no gitu kan. Kalau no berarti klik exit ya. Kalau klik exit,
ada konfirmasi lagi. Apakah Anda yakin? Kalau ya, dia terminate. Kalau tidak, dia berarti kembali ke state ini ya. Input angka dan klik submit atau exit. Kalau klik submitnya yes, ya cek tebakannya. Gitu kan? Kalau benar, tampilkan pesan benar, disable tombol submit, kemudian kembali ke state yang ini ya. Usernya bisa klik start atau exit. Seperti itu. Oke, saya ini. Oke, bentar ya. Sebentar ya. Baik, tadi ada sedikit commercial break. Kita lanjut ya. Nah, jadi kalau saya mau memperlihatkan kalau tebakannya salah dulu ya. Ini ya. Ini kalau tebakan salah, tadi kan tebakan benar sudah dilihatin ya. Kalau tebakan salah, dia ke sini kan, tampilkan pesan tebakan salah. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian, setelah menampilkan tebakan salah, komputer kembali mengacak angka. Jadi, di random lagi angkanya. Ya. Ini kalau kita lihat di programnya, saya klik submit. Klik-klik ya, ini ya. Jika benar kan ini, tapi kalau salah, ini tadi saya hapus ya. Itu harusnya acak lagi angkanya ya. Angka acak sama dengan random. Ini ya. 1, 3, seperti ini ya. Jadi kalau tebakannya salah, diacak lagi angkanya. Kemudian kembali ke state, input angka lagi, submit, cek lagi apakah benar, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Flowchart yang ini, betul sih sebetulnya ya. Tapi seperti yang saya bilang, ini terlalu kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia berusaha mengcapture apa yang user klik di situ. Ya, di sini kan saya coba running ya programnya ya. Saya klik exit, dia coba capture ya. Di sini kan apakah dia klik exit gitu kan? Ini sebenarnya nggak perlu sampai sejauh itu. Jadi flowchart-nya ini agak rumit, agak kompleks. Karena dia berusaha mengcapture apa yang user klik. Bahkan ketika user menekan tombol submit pun itu di capture ya di sini kan. Itu terlalu kompleks. Nah, yang versi yang kedua ini lebih sederhana. Lebih sederhana. Kenapa? Karena ketika tombol start saya klik, ini jadi startnya ini adalah start state-nya ini dimulai ketika saya menekan tombol start. Kemudian inisialisasi game, kemudian acak angka, kemudian di sini meminta inputan. Apa inputannya? Tebakan user. Ya, misalkan saya inputkan 1. Terus saya tekan submit. Cara user menekan submit itu nggak di-capture di sini. Nggak usah di-capture ya, tidak perlu. Kalaupun programnya saya buat menggunakan konsol, berarti kan saya harus neken enter ya. Proses neken enternya kan nggak di-submit kan sebenarnya ya. Jadi, nggak di-capture ya. Proses neken enternya kan nggak di-capture di flowchart gitu ya. Sorry. Nah, jadi proses neken submitnya pun sama. Itu nggak perlu di-capture sebenarnya. Jadi, langsung aja. Jajar genjang ini melambangkan input atau output ya. Jadi harus clear ya. Input apa yang diinputkan. Jadi tebakan user ya. Jadi yang diinputkan ke dalam program adalah tebakan user. Kemudian dicek apakah tebakannya benar atau salah. Bisa yes, bisa no. Kan seperti itu ya. Tebakannya 1 misalkan. Terus kalau benar, outputkan pesan berhasil, end. Selesai. Ya. Bukan terminate, tapi selesai. Ya. Seperti itu. Kalau saya ulangi lagi programnya, saya tebak lagi misalkan. Misalkan salah nih ya. Benar terus, wait. Waduh. Ya. Wah, kebetulan benar terus nih.
Nah, ini kalau salah berarti larinya ke sini ya. Output pesan kesalahan, random lagi angkanya. Gitu ya, diacak lagi. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini dapat dipahami ya? Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung hubungi saya. Oke, jadi flowchart yang kedua ini lebih sederhana daripada yang pertama yang ini ya. Ini lebih kompleks karena pembuat flowchart-nya berusaha mengcapture apa yang user klik ya. Entah itu exit atau submit atau start ya. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami yang kedua. Jadi flowchart-nya itu di sini mencoba mengcapture sebuah flow game ini ketika gamenya dimulai. Ya, sebuah proses di capture ya. Nah, berkaitan dengan tugas besar, kalau di tugas besar nanti kalian ada banyak proses di sana, ada proses input data, proses delete data, update data, berarti flowchart-nya ada 3 tuh. Berarti ya, jangan satu start berarti program nyala itu start gitu. Terus neken apa gitu, milih gitu. Ada kondisional enggak ya, enggak seperti. Jadi per proses input apa namanya data produk, gimana flowchart-nya. Menginputkan data transaksi, gimana flowchart-nya. Seperti itu ya. Jadi bukan secara masif ya, tapi per proses. Seperti itu. Jadi lebih mudah dipahami. Ya, itu tentang flowchart ya. Untuk terminator ini melambangkan start atau end ya, awal atau akhir. Untuk proses pakai rectangle ya, ini seperti ini. Kemudian random angkanya juga proses rectangle. Input atau output menggunakan jajar genjang ya, seperti ini. Jadi input apa yang diinput. Kalau output apa yang dioutputkan. Seperti itu. Kalau kondisional ya, apakah tebakan benar? Ini kan kondisional ya. Bisa iya, bisa enggak. Kalau salah, berarti kan larinya ke sini program tuh ya. Kalau salah. Tapi kalau tebakannya benar, larinya ke sini. Ini harus pakai diamond ya. Nggak bisa input tebakan user. Terus dari sini langsung ke sini kalau salah, kalau benar ke sini enggak. Tapi harus ke diamond dulu. Diamond ini ngecek apakah tebakannya benar. No, yes. Seperti itu ya. Output kan masing-masing terminal. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Seperti itu. Oke, itu saja yang dijelaskan di video e-learning ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.